Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, dalam video ini aku akan mereview buku. Nah, sebelum aku nge-review buku, aku mau kasih tau dulu nih alasan kenapa aku bikin konten review. Alasan kenapa aku bikin konten review buku adalah itu dari diri aku sendiri, dimana aku merasa minat baca aku tuh semakin kesini semakin kurang. Padahal aku tahu nih kalau membaca buku itu ngasih banyak manfaat untuk kita semua, untuk yang baca, entah itu yang dibaca fiksi, non fiksi, atau buku dengan genre apapun, itu pasti akan kasih manfaat untuk kita. Makanya dalam konten ini aku akan bikin review buku yang bisa bikin aku semangat untuk baca buku, karena aku bisa baca buku sekaligus bikin konten, yaitu review buku. Jadi sedikit cerita dari aku. Aduh ayam friends, itu dia sedikit cerita dari aku. Nah, langsung aja aku bakalan review salah satu buku yang sangat menarik perhatian aku dan tentu aja udah aku baca. Mau tahu bukunya apa? Nah, bukunya adalah buku Tara, I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki 2 karya Baek Sihi. Tentu aja ini adalah buku terjemahan karena si penulis sendiri berasal dari Korea Selatan. Buku yang aku baca ini seri kedua. Awal mula aku tahu buku ini adalah karena buku ini sering banget berseliweran di TikTok, di Twitter, pokoknya di banyak sosial media, entah itu berupa kutipan-kutipan, rekomendasi dari orang-orang, bahwa buku ini jadi salah satu buku yang recommended banget untuk genre non-fiksi. Oke, aku mulai bahas dari judulnya dulu. Seperti yang aku bilang di awal, judulnya aja itu udah bikin penasaran sebenarnya. I want to die but I want to eat tteokbokki. Kalau di bahasa Indonesia kan, aku ingin mati tapi aku ingin makan tteokbokki. Nah, kalian tahu nggak tteokbokki itu apa? Mungkin buat kalian yang udah sering nonton Korea pasti tahu tuh tteokbokki itu apa. Jadi tteokbokki ini adalah makanan khas Korea Selatan yang terbuat dari tepung beras yang dimasak dengan bumbu gochujang yang rasanya pedas dan manis. Pokoknya salah satu jajanan di Korea Selatan lah. Nah, jadi kita bisa simpulkan, I want to die but I want to eat tteokbokki. Aku ingin mati tapi aku ingin memakan salah satu jajanan Korea, yaitu tteokbokki. Nah friends, kali ini aku bakalan bacain sinopsis yang terdapat di belakang buku ini. Sinopsisnya mengatakan begini. Alih-alih menerima kekurangan, aku memutuskan untuk tidak memandang diriku sendiri secara negatif. Perjuangan Baek Sihi untuk sembuh dari distimia masih berlanjut. Konflik batin yang dialaminya selama masa penyembuhan pun jadi lebih kompleks. I want to die but I want to eat tteokbokki adalah catatan pengobatan Baek Sihi yang berjuang mengatasi distimia, depresi ringan yang terus-menerus. Kedekatan buku ini dengan pembaca mengantarnya masuk ke jajaran bestseller Korea Selatan dan Indonesia. Baek Sihi telah menggandeng banyak tangan orang pada seri pertama dan ia berharap bisa menggandeng lebih banyak tangan lagi dengan buku kedua ini. Saya takut dipandang aneh. Kalimat ini yang kerap dilontarkan orang-orang yang memiliki permasalahan psikologis, tetapi ragu untuk mencari bantuan profesional dan lebih memilih untuk memendam permasalahannya sendirian. Buku ini menampilkan gambaran apa yang akan terjadi saat kita memutuskan untuk terbuka pada ahlinya. Percakapan mendalam yang begitu relatable disuguhkan dalam buku ini, menjadikannya seolah secangkir teh hangat di tengah pergulatan batin. Rere Adisti, penyintas bipolar dan depresi. Nah, dari sinopsisnya aja kita udah bisa tebak kalau buku ini adalah buku bergenre non-fiksi yang membahas tentang kesehatan mental atau psikologi. Dan dalam sinopsis ini juga kita jadi tahu kalau buku ini ternyata adalah buku bestseller nomor 1 di Korea Selatan dan Indonesia untuk tema kesehatan mental dan psikologis. Buku ini merupakan buku non-fiksi yang ditulis berdasarkan pengalaman sang penulis, yaitu Baek Sihi, yang mengalami distimia dan gangguan kecemasan selama lebih dari 10 tahun. Setelah mengunjungi berbagai psikolog dan psikiater, akhirnya pada tahun 2017 ia menemukan rumah sakit yang cocok dan kini sedang menjalani pengobatan, baik dengan pengobatan obat maupun dengan metode konsultasi. Nah, di dalam buku ini berisi percakapan antara si penulis Baek Sihi dengan sang psikiaternya. Topik-topik seperti perasaan yang ingin dicintai, pencarian jati diri, obsesi diet, hilangnya motivasi untuk melakukan sesuatu, dan putus asa dibahas secara rinci dan nyata dalam buku ini.
Nah, friends, seperti yang kita ketahui bahwa topik-topik seperti itu tuh topik yang sangat dekat dengan kaum-kaum milenial zaman sekarang. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh orang-orang zaman sekarang ini. Nah, friends, aku mau ngasih tau kalian nih, salah satu kutipan yang paling aku sukai dari buku ini, dari sekian banyak kutipan-kutipan yang bagus dalam buku ini. Kutipan yang paling aku sukai itu ada di halaman 126. Bunyi kutipannya seperti ini. Memang sulit untuk berhenti membandingkan, tetapi kita harus ingat bahwa menilai dan menekan rasa sakit kita dengan standar masyarakat dan orang lain adalah gagasan yang sangat berbahaya. Sederhananya, aku ingin fokus pada perasaanku sendiri tanpa membandingkan emosi gelap dalam diri atau melarikan diri dari emosi tersebut. Seperti halnya menikmati kegembiraan, aku akan merawat diri dengan melihat ke dalam kegelapan diri dan berbincang dengan diri sendiri. Nah, itu dia tadi kutipan yang paling aku sukai. Kenapa kutipan ini jadi kutipan yang paling aku sukai? Karena membandingkan diri sendiri itu memang udah jadi momok untuk diri aku sendiri, dimana aku terlalu sering membandingkan apa yang terjadi sama aku, apa yang aku alami, apa yang aku rasakan sama standar-standar orang di luar sana. Dan itu hal-hal yang berbahaya. Dan itu disampaikan dengan jelas di dalam buku ini. Nah, friends, di buku ini tuh banyak banget kutipan yang bagus, yang relatable banget untuk kita sendiri, untuk merefleksikan diri kita sendiri. Nah, friends, sekarang aku bakalan jelasin mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku ini versi aku. Jadi pendapat kita kan bisa aja beda-beda nih, karena ya selain karena pengalaman hidup kita yang beda-beda, ya juga karena pengalaman baca kita yang beda-beda. Nah, sekarang aku bakalan jelasin kelebihan dan kekurangan dari buku ini versi aku. Nah, yang pertama aku bakalan bahas mengenai kelebihan dari buku ini. Yang pertama, kelebihan dari buku ini adalah pembahasan yang relatable. Seperti yang udah aku jelaskan juga tadi, kalau meskipun kita bukan anak psikologi, anak kedokteran, atau apapun yang bergelut di bidang kesehatan, kita bisa tetap paham dan relate sama pembahasan dari buku ini, karena ya itu tadi topik-topiknya itu topik-topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, dengan pembahasan yang sangat relatable itu disajikan juga dengan sangat menarik. Gimana nggak menarik nih, friends? Di dalam buku ini penyajiannya itu dengan cara menampilkan percakapan antara si psikiater dengan si pasiennya alias si penulis ini. Mungkin bisa aku tampilin sedikit ya. Nih. Jadi itu berupa percakapan-percakapan gitu, dimana setiap kali si pasiennya ini merasa ada yang salah sama dirinya atau ada hal-hal yang mengganjal dalam dirinya, dia akan sampaikan ke psikiaternya, dan psikiaternya akan terus memberikan arahan dengan cara menggali apa sebenarnya yang sedang dirasakan sama si pasien ini. Nah, terus yang ketiga, buku ini tuh memberikan banyak wawasan berkaitan dengan kesehatan mental dan psikologi. Nah, ada kata-kata yang emang berhubungan erat dengan psikologi. Jadi di sini ada circuit reward otak, ini salah satu contohnya ya, circuit reward otak. Nah, di sini mungkin kita akan bertanya-tanya gitu, ini apa maksudnya gitu. Tapi si penulis tetap menyampaikan arti dari setiap kata-kata yang mungkin sulit untuk dimengerti itu di bawah bukunya. Jadi dia menyertakan artinya. Di sini sirkuit reward otak diartikan sebagai bagian dalam otak manusia yang berperan dalam memberikan perasaan senang, nikmat, dan sejenisnya. Jadi si penulis tetap nih ngasih kata-kata, kosakata yang berkaitan dengan psikologi, kesehatan mental, tapi dia tetap memberikan artinya, jadi pembaca bisa dengan mudah untuk ngerti gitu. Nah, untuk kekurangannya secara keseluruhan sebenarnya aku nggak menemukan kekurangan apapun di dalam buku ini, karena memang topik-topik yang dibawakan itu topik-topik yang sangat menarik untuk aku, karena aku sendiri memang sangat tertarik sama hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan mental. Tapi untuk membaca buku ini aku perlu membacanya dengan pelan-pelan, relax, nggak perlu buru-buru gitu. Nah, friends, aku mau ngasih tau nih, secara umum pesan menarik apa sih yang aku dapatkan dari buku ini? Nah, pesan menarik yang aku dapatkan dari buku ini, di bagian-bagian akhir itu, si penulis menyampaikan pendapatnya tentang orang-orang yang pergi ke psikiater. Nah, menurut si penulis, orang-orang yang pergi ke psikiater itu hal yang normal gitu. Karena sebagian dari kita kan, gak semua orang, tapi kebanyakan dari masyarakat kita tuh menganggap kalau orang-orang yang pergi ke psikiater itu udah dicap sebagai orang gila, orang stres, dan apapun itu.
segitu buruknya gitu pandangan orang ketika melihat seseorang itu pergi ke psikiater atau rumah sakit untuk menangani masalah kecemasannya gitu. Nah, di sini penulis menekankan bahwa ketika diri kita sadar sedang mengalami gangguan mental dan mengunjungi rumah sakit, itu merupakan hal yang wajar sewajar bernafas. Nah, itu tuh yang disampaikan penulis. Kalau mengunjungi psikiater itu hal yang wajar, guys. Nah, selain itu penulis juga menyampaikan bagaimana cara mengatasi rasa gelisah dan rasa tidak puas pada diri sendiri, dan perlunya kita mencintai diri sendiri dan mengapresiasi diri sendiri. Nah, jadi friends, aku akan merekomendasikan buku ini untuk kalian. Secara umur, aku akan merekomendasikan ini untuk remaja ke atas, remaja ke dewasa. Nah, tapi secara spesifik, aku pengen bilang nih guys, buku ini cocok banget untuk kalian yang merasa memiliki permasalahan yang sama yang aku jelaskan tadi, yakni perasaan-perasaan seperti overthinking, krisis kepercayaan pada diri sendiri, merasa rendah diri, dan berbagai kecemasan lain yang selama ini mengganggu kita gitu. Nah, saya sangat merekomendasikan buku ini. Buku ini memberikan jawaban mengenai kegelisahan yang sering dirasakan oleh manusia dan proses mengatasinya. Meskipun saya tahu kalau setiap dari kita itu punya proses penyembuhannya masing-masing. Kalau kata anak zaman sekarang, self healingnya masing-masing. Tapi di buku ini tuh bisa jadi referensi yang sangat informatif, karena di buku ini tuh dijelaskan berdasarkan pengalaman dari si penulis sendiri. Oke. Selanjutnya aku bakalan kasih rating untuk buku ini dengan tema self healing, dengan tema kesehatan mental dan psikologi. Buku ini aku kasih rate 8/10. Nah friends, itu dia review buku aku kali ini. Semoga sedikit banyak ada manfaat yang bisa kita ambil dari review buku ini. Dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian review ini masih banyak kesalahan, masih banyak hal-hal yang tidak mengenakan, karena sejujurnya aku pun masih dalam proses belajar dan kita sama-sama belajar. Dan pesan yang ingin aku sampaikan di video ini adalah jangan pernah berhenti membaca, teruslah membaca apapun bukunya, fiksi, non-fiksi, pelajaran atau buku cerita, teruslah membaca. Buku adalah jendela dunia. Klise sih, tapi itu kenyataannya. Kita bisa melihat dunia dengan banyak perspektif dengan baca buku. So, jangan lupa untuk terus membaca buku. Sampai ketemu di video review buku yang lainnya. Dadah!